Hanya di sini tuh ada beberapa bangli sih, karena sudah semi permanen sebenarnya di sini teman-teman. Masih ada beberapa eh, yang punya tempat gitu ya, mungkin pemilik dari ruko dan kios ini yang masih membersihkan atau merapikan barang-barang yang kemarin itu sempat ditertibkan. Kalau diharapkan sih seperti yang ada di Jalan Dauan Subang tuh, yang waktu itu ditata ulang oleh Kang Dedi ya. Wah, itu keren banget ya. Mudah-mudahan aja lah teman-teman ya. Nanti kita coba sedikit tampilkan videonya ya, yang jalan di Subang itu. Mudah-mudahan aja lah kayak gitu ya. Kayaknya lebih mantap lah gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke depan teman-teman ya. Ternyata juga sekarang masih, waduh, masih dijual dengan cara ini teman-teman ya. Ada yang pakai jongkok ya. Assalamualaikum, sampurasun. Selamat pagi, siang, sore, malam teman jalan-jalan seru. Kembali lagi ya di channel Jalan-Jalan Seru. Dan semoga kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan hari ini masih dengan ulasan penertiban dan pembongkaran di area Jalan Pasir Koja. Sekarang kita mau coba nih untuk membandingkan ya. Jadi yang sebelumnya seperti apa dan yang sesudah pembongkaran itu seperti apa. Dan kita akan coba lihat setelah pembongkaran terjadi, apa sih yang membedakannya, apa sih yang bikin kita penasaran. Oke teman-teman, dari Jalan Pasir Koja kita akan coba lihat bagaimana sih sebelum dan sesudah pembongkaran terjadi. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel Jalan-Jalan Seru dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Bismillah, kita mulai ya. Gas. Oke teman-teman, jadi bisa kelihatan tuh ya. Jadi di depan Migashoan ini udah sebelum pembongkaran kelihatan tuh ya, banyak sekali bangli dan kios PKL yang lumayan cukup berjejer sampai ke depan teman-teman ya. Dan dari pinggir sebelah kanan juga sebelum pembongkaran itu memang tidak terlalu sebanyak yang di sebelah kiri ya. Nah ini teman-teman ya, di sebelah kiri dari Jalan Pasir Koja ini bisa kelihatan tuh banyak sekali bangunan liar dan PKL sampai menutupi fasum ya, fasilitas umum, trotoar dan drainase teman-teman. Wow, tuh sampai sepanjang ini teman-teman ya. Jadi wah, nah ini tuh lihat ya, sampai ke depan banget dan tidak ada sama sekali space buat pejalan kaki teman-teman ya. Wah tuh sampai termakan habis trotoar ya. Jadi inilah sesaat sebelum pembongkaran PKL dan bangunan liar di Jalan Pasir Koja teman-teman ya. Kita coba lanjut. Nah ini teman-teman, sampai sini juga tuh masih terlihat ya, hanya beberapa meter mungkin yang bebas dari bangli. Dilanjut lagi sekarang tuh, banyak sekali ya teman-teman ya. Nah ini nih, di belakang ini tuh ternyata ada sawah yang nanti mungkin videonya ada ya. Tuh, dan di sini yang makan lahan, ternyata lahan di belakangnya itu cukup luas teman-teman. Dan tidak terlihat sama sekali karena tertutup oleh bangunan liar ini ya. Nah, kita coba lanjut nih. Sampai sebegitunya teman-teman ya. Tuh. Dan sekarang bisa bisa terlihat ya. Jadi lebih nyaman. Nah, ini sebelum pembongkaran tuh. PKL-nya banyak sekali teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, kita sudah mulai masuk ke Jalan Pasir Koja ya. Nah, di sini tuh asalnya banyak sekali bangunan liar teman-teman ya.
dan kios-kios PKL. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Yang sekarang sudah terlihat ya rata dengan tanah gitu. Bisa terlihat yang asalnya di sini tuh ada beberapa bangli sih, karena sudah semi permanen sebenarnya di sini teman-teman. Dan sekarang sudah terlihat Migacoan tuh ya, yang di belakang ini sekarang sudah sangat jelas terlihat. Jadi lebih juga memudahkan untuk yang berusaha atau yang punya usaha di sini gitu ya. Jadi pelanggannya bisa melihat langsung keadaan dari tempat usahanya gitu ya. Yang sebelumnya ini ya tertutup sih gitu ya, nggak tertutup banget, cuman ya lumayan menghalangi lah gitu kan. Nah sekarang kita coba jalan lagi ke depan nih. Nah kebetulan di sebelah sini nih teman-teman ya, bisa kelihatan tuh di sini pun ada beberapa kios ini ada beberapa kios penjual kayu bekas ya di sini, yang menghalangi juga tempat atau pabrik di belakangnya gitu ya. Nah di sini juga ini benar-benar sangat tertutup asalnya nih teman-teman. Nah bisa kelihatan ya sekarang. Tuh sekarang bener ternyata lagi dibersihkan ya oleh dinas kebersihan. Wow, ini keren banget nih teman-teman ya. Tuh sedang dibersihkan, sedang dirapihkan. Yang asalnya di sini benar-benar sangat tertutup tuh teman-teman ya. Sekarang udah lumayan lah agak terbuka. Meskipun sebetulnya bangunan yang di sini ini masih nyambung dengan toko yang atau kios yang kemarin ya teman-teman. Jadi ini masih masih satu kesatuan lah dengan rumah yang sebelumnya. Hanya saja terlalu menjorok ke depan gitu, yang pada akhirnya dibongkar teman-teman ya. Nah ini nih outlet kita asalnya juga menutupi ke depan ya, yang kemarin ada insiden di sini. Nah ini nih, sekarang lagi dibersihkan teman-teman ya tuh oleh dinas kebersihan Pemprov Jabar. Wow, Jabar istimewa banget ini ya. Dari hari kemarin terus dibersihkan teman-teman. Wih, sudah terlihat cukup rapi ya teman-teman. Ya mudah-mudahan aja nanti mungkin kedepannya akan ditata ulang sehingga trotoar dan drainase di sepanjang Jalan Pasir Koja ini lebih estetik gitu ya. Kalau diharapkan sih seperti yang ada di Jalan Dauan Subang tuh, yang waktu itu ditata ulang oleh Kang Dedi ya. Wah itu keren banget ya, mudah-mudahan aja lah teman-teman ya. Nanti kita coba sedikit tampilkan videonya ya, yang jalan di Subang itu. Mudah-mudahan aja lah kayak gitu ya, kayaknya lebih mantap lah gitu ya. Wih, oke kita lanjut dulu ke depan teman-teman ya. Kita lihat perkembangan berikutnya. Nah yang ini teman-teman nih, kalau yang ini tuh wah ini sih benar-benar sangat menutupi asalnya ya. Nanti di video yang sebelumnya atau keadaan sebelum pembongkaran itu kita akan coba tampilkan ya. Nah
di sini tuh memang tertutup sekali karena kios-kiosnya itu terlalu menjorok ke depan ya, sehingga menutupi trotoar gitu teman-teman. Dan sekarang bisa terlihat lebih jelas lagi ya, meskipun masih ketutup oleh barang-barang bekas pembongkaran gitu ya, tapi minimal kita sudah bisa melihat tuh sekarang bentuk dan wujud asli dari jalan Pasir Koja yang sudah mungkin ini udah lebih dari 10 tahun ya. Kalau kemarin ngobrol itu udah puluhan tahun, baru kali ini katanya dibongkar teman-teman. Wah, tuh ini bekas-bekas dari pembongkaran ya. Ini lagi banyak sekali tukang rongsok yang memanfaatkan, atau mungkin ya ikut membantu juga, atau juga bisa mungkin dijual juga sih ke tukang rongsok gitu ya. Barang-barang yang mungkin masih bisa diselamatkan, bisa dijual gitu ya. Nah ini nih teman-teman nih, tuh bisa kelihatan ya, tuh lebih enak tuh barangnya hancur cenah. Pak, kumaha barangna Pak? Di dia atau make film. Tah dirinya. Kumaha apa barang-barangna? Hancur sekarang. Oh. Mohon. Lamun dina kerugian sabaraha Pak? Ditaksir. Oh, tos sabaraha lami ya teh di dia usaha teh. Mohon, tos aya puluhan tahun lah. Waduh, lumayan berartinya. Oh, waduh, tak ayeuna bade ka mana atuh usaha teh? Teu acan. Maksudna mah bade ka mana usaha teu acan aya gambaran begitu. Masih beres-beres gitu. Mohon. Tapi Pak memang Bapak tos dibersihan lagi. Oh. Nya, ari abdi hoyong terang. Kan memang ieu teh tanah pemerintah banyak. Nah, saya bade naros ieu mah. Pami aya pembongkaran kieu kumaha sebagai Bapak anu warga asli di dieu? Dampakna kumaha? Mendukung atawa menolak? Mantap, padahal. Jadi teu aya ngadumel, Pak, teu aya naon. Oh, ikhlas lah insyaallah nya. Ah, mantap pisan, siap. Mudah-mudahan barokah ge kangge usahana. Kitu nya, mudah-mudahan da insyaallah di sadayana ge direjekian. Kitu nya. Nu penting mah barokah. Tidak mengambil hak orang lain. Wah, mantap. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun pisan nya. Siap, hatur nuhun. Mugia barokah ka payuna. Siap. Assalamualaikum. Mantap teman-teman ya. Nah itu, jadi sebetulnya warga tuh juga menyadari ya bahwa mereka itu memang punya usaha di sini itu mengambil tanah yang bukan milik gitu ya. Artinya ketika tanah bukan milik itu ya mereka siap dengan konsekuensinya, yaitu ketika misalnya ditertibkan atau diratakan seperti ini ya. Tapi juga ada beberapa warga ya yang menolak, yang mungkin orang Bandung udah tahu itu mungkin ya, bukannya maksud apa, mungkin apakah orang warga di sini atau bukan, coba disimpulkan sajalah gitu ya. Tapi yang warga di sini kebanyakan memang mendukung lah untuk penertiban ini, karena memang mereka juga menyadari bahwa tanah yang mereka duduki itu bukan tanah milik mereka sendiri teman-teman ya. Oke, nah kita sekarang coba lihat lagi. Nah ini ya, masih ada beberapa yang punya tempat gitu ya, mungkin pemilik dari ruko dan kios ini yang masih
membersihkan atau merapikan barang-barang yang kemarin itu sempat ditertibkan, dan mereka mungkin masih mengemas barang-barang yang masih bisa diselamatkan teman-teman, karena ini nilainya juga lumayan. Tapi mereka menyadari juga, dan mereka mungkin pada saat ini akan pindah ke tempat lain yang sesuai mungkin peruntukannya ya, atau mungkin juga ganti usaha lah gitu ya. Yang paling pasti di sini akan selalu dijaga oleh, ya sampai saat ini ya, Pol PP akan tetap menjaga pasca penertiban ini teman-teman. Nah seperti ini nih ininya, situasi dan kondisi terkininya gitu teman-teman ya. Oke, kita akan coba lihat lagi sampai ke depan teman-teman ya. Wah, nah ini teman-teman, tuh katanya sih di sini sekarang banyak yang diobral teman-teman ya, yang diobral karena memang barangnya sudah, ya kalau diangkut pun sepertinya lumayan biaya juga gitu ya, makanya. Nah ini teman-teman tuh bisa kelihatan ya, tuh sekarang bisa terlihat ada bekas, mungkin ini apa ya, sawah atau apalah gitu ya, yang asalnya ini tertutup sekali teman-teman, jadi sama sekali nggak kelihatan gitu ya. Dan sekarang akhirnya warga bisa melihat ternyata di sini tuh ada perumahan juga, ada tanah yang atau sawah mungkin ya, yang sekarang lagi dipakai bercocok tanam yang lain gitu ya. Nah ini kan pada akhirnya kita bisa sedikit tahu gitu ya, yang asalnya tertutup sekarang tuh bisa lumayan terlihat jelas lah gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Kalau kemarin ini masih sangat acak-acakan lah gitu ya. Kalau sekarang sudah mulai sedikit dirapih-rapihkan, diangkat-angkatin barang-barang yang mungkin bisa diselamatkan dan bisa dipindah gitu ya. Sebagian lagi mungkin ya dijual ke tukang rongsok gitu nih, kayak gini nih, ini dijualin kayak aja nih dengan harga obral teman-teman ya. Tuh banyak sekali ya yang ini. Oh ini nih, ternyata teman-teman ya, tuh rata dengan tanah, wah keren ini. Di kepemimpinan KDM memang satset banget ya. Dan ini baru kali ini katanya untuk pembongkaran selama berpuluh-puluh tahun, sehingga mereka merasa nyaman gitu ya di sini, nyaman, berasa ya nggak ada yang mengusik gitu, padahal mereka tempati itu di tempat yang bukan hak miliknya teman-teman. Nah kemarin yang sempat berpolemik di sini teman-teman ya, ada beberapa warga yang punya sertifikat dan sempat juga bernegosiasi lah gitu teman-teman ya. Nah gitu. Oke, kita sekarang coba putar dulu ya teman-teman. Kita lihat dari arah sebelah kanan. Oke, gas. Oke teman-teman, sekarang kita mengarah ke gerbang tol Pasir Koja atau ke Jalan Soekarno-Hatta teman-teman ya. Jadi kita mau lihat juga nih kondisi dari sebelah kiri ya sekarang. Nah sebelah kiri yang asalnya tuh teman-teman ya bisa terlihat, pokoknya yang kira-kira terlalu menjorok, yang mengambil fasum lah gitu ya, mau itu trotoar atau drainase, itu pasti dibongkar seperti yang ini teman-teman tuh ya, seperti yang ini tuh. Itu ya tetap dibongkar pada akhirnya, karena memang terlalu menjorok gitu ya ke pinggir, yang pada akhirnya nah seperti inilah. Jadi ya mau nggak mau, kalau misalnya punya bangunan yang mengambil fasilitas umum pemerintah, nah ini bisa dibongkar teman-teman ya. Tuh sampai ke sana, dan tuh yang padahal jauh tuh teman-teman tuh, yang di sana tuh ya, itu padahal jauh tuh,
tapi tetap aja kena gitu ya. Katanya sih selokannya ada di bawah. Jadi mereka tetap pokoknya kalau misalnya menghalangi drainase, kelancaran air drainase lah gitu ya. Ya itu tetap akan dibongkar lah gitu teman-teman ya. Nah, kita coba sekarang lihat nih salah satu salah satu sentra atau banyak sekali Bangli dan PKL yang ngumpul di sini tuh. Yang ini teman-teman ya. Ini banyak banget tuh. Nah, ini sekarang ditertibkan langsung teman-teman. Wah, udah sangat luas ternyata ya. Oh. Wih. Oh. Ternyata lumayan juga, dan ini mungkin kalau misalnya ada ide teman-teman ya, mungkin ini bisa dimanfaatkan ya. Mungkin idenya dimanfaatkan menjadi taman kota mungkin gitu ya, atau fasilitas umum lain ya teman-teman. Bener nggak? Kan bisa digunakan seperti itu ya. Lumayan gitu. Jadi juga paru-paru kota lah, karena di sepanjang jalan Pasir Koja ini panasnya ini pol. Lumayan panas teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ditanami pohon-pohon besar gitu ya, wah kayaknya keren ini. Wow, ternyata juga banyak sekali kabel-kabel. Nah, ternyata juga sekarang masih, waduh, masih dijual dengan cara ini teman-teman ya. Ada yang pakai jongkok ya. Ada yang pakai jongkok barusan teman-teman. Mungkin masih ini ya, masih mau jualan. Aduh, gimana ini, mungkin menghabiskan atau gimana gitu ya. Nah, ini teman-teman, wow, tuh bisa kelihatan ya. Ternyata sampai ke pinggir rumah yang itu juga tuh, yang itu tuh teman-teman ya, itu tetap dibongkar. Nah, ini bekas spot kebakaran kemarin teman-teman. Kebakarannya pagi-pagi subuh-subuh tuh, lihat tuh bekas kebakarannya ya. Ada juga tuh. Oke, kita coba ke depan lagi ya. Nah, ini tuh teman-teman bisa ngelihat ya rumah ini. Ini padahal rumah, sebenarnya rumahnya yang itu yang hampir mepet ke drainase. Kita akan coba lihat nanti drainasenya seperti apa ya, dan kita akan coba lihat dari ketinggian lah kalau misalnya bisa ya. Kita coba cek aja dari ketinggian, dari drone view. Oke, nah seperti ini teman-teman. Nah, kalau yang mepet-mepet kayak gini, selama memang tanahnya juga menempati tanah milik pribadi dan tidak mengganggu juga fasilitas umum, itu ya kemungkinan nggak akan terkena penertiban dan pembongkaran teman-teman ya. Tapi selama itu memang menempati fasilitas umum ya harus dibongkar. Nah, seperti ini nih teman-teman ya. Nah, seperti ini nih, bisa kelihatan nih asalnya menjorok ke depan nih, yang ini nih. Nah, yang ini tuh asalnya menjorok ke depan, sekarang dibongkar tuh. Padahal ini sebenarnya secara estetik sih ya nggak terlalu kumuh lah kelihatannya gitu ya. Tapi karena memang menempati fasilitas umum, akhirnya dibongkar juga gitu. Nah, sampai ke sini tuh. Padahal cuman paling setengah meter gitu ya. Tapi karena ketegasan dari pihak Satpol PP teman-teman dan para petugas gitu ya, dari dinas dan unsur yang terkait, Pemprov Jabar, Pemkot Bandung gitu, semuanya saling bekerja sama untuk ngabebenah Bandung lah gitu ya, untuk menjadi Jabar istimewa. Wah, keren ya. Mudah-mudahan kita minimal hasil dari pembongkaran dan penataan ini, atau penertiban lah ya, penataannya belum, itu membawa dampak signifikan dan bermanfaat bagi warga sekitar dan warga umumnya lah gitu ya.
Wah, nah tuh seperti ini ya. Ini asalnya juga di sini ada beberapa, meskipun gak banyak kalau di sini. Tapi ada kios-kios di sini tuh. Akhirnya dibongkar. Nah, kalau misalnya pohon-pohonnya seperti ini ya, rindang seperti ini enak nih teman-teman ya. Jadi jalannya pun kita misalnya kalau jalan-jalan juga jalan-jalan seru gitu itu enak gitu ya, jadi nyaman, nggak terlalu terik juga. Tapi kalau semua misalnya ketutup bangli, ketutup kios, panas ya pasti kurang enak lah gitu teman-teman ya. Wah gitu lah. Oke, kita lanjut ke depan, kita lihat lagi. Nah kalau yang ini kalau daerah kiri sepertinya nggak terlalu banyak, kecuali yang tadi ya yang ngumpul itu dan memakan lahan cukup besar juga ternyata. Nah, itu mungkin. Nah ini, nah si Rabas Talaga tuh ya tetap dibongkar semua teman-teman. Jadi bisa kelihatan tuh gedung yang di belakangnya gitu ya, yang asalnya memang tertutup bangli, sekarang mah bengras lah gitu bahasa Sundanya. Bisa ngelihat dengan jelas gitu ya. Keren banget mantap. Oke, kita lanjut juga ke depan. Nah inilah tinggal bekas-bekasnya aja teman-teman ya. Jadi nanti kita lihat dari before and after, atau sebelum dan sesudah penertiban itu seperti apa sih. Jadi pasti teman-teman yang lihat akan lihat pangling gitu ya, akan pangling karena memang ini asalnya ya di sini ya, jajaran ini semua ya ketutup sama PKL dan bangli gitu ya. Oke teman-teman, kita coba lihat dari ketinggian kalau misalnya bisa ya. Gas. Nah sekarang kita coba lihat dari ketinggian nih teman-teman ya. Jadi pengen tahu juga nih gimana sih, meskipun tidak terlalu detail gitu, tapi kita pengen lebih tahu lah bagaimana keadaan jalan Pasir Koja setelah pembongkaran dari ketinggian ya teman-teman. Terlihat sih beberapa ruas sudah kelihatan lebih bersih tuh ya, yang di bawah itu sudah lumayan lah, dan sudah terlihat lebih, kalau dari atas lebih kelihatan ya. Nah ini ya teman-teman ya, jadi bisa terlihat tuh bekas pembongkarannya cukup besar juga. Oke, kita coba lanjut ya. Dan ternyata juga lumayan nih teman-teman, hasil akhir dari pembongkaran ini ya. Mantap banget ya. Ini emang KDM juara banget lah pokoknya, jabar istimewa ya setelah pembongkaran ini. Wow, keren banget lah pokoknya. Nah ini adalah lahan di belakang, yang di belakang ada pesawahan itu. Nah sudah terlihat sekali ya dari atas, lumayan cukup luas. Dan nah kita coba lihat yang arah ke jalan terusan Pasir Koja ini teman-teman ya. Tuh sudah lumayan jelas terlihat ya. Nah ini nih tuh bangunan liar yang cukup lumayan luas itu ya teman-teman ya. Tuh mudah-mudahan jadi taman kota lah. Oke, segitu aja teman-teman ya. Terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan seru. Jangan lupa untuk dukung terus channel Jalan-Jalan Seru dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa jaga alam, jaga kesehatan, dan wassalam gas.